KTKS pakai metode Amel Ansos. Di sini saya pakai metode Ansos dengan tema bersama Allah dalam setiap ujian. Sebelum kita masuk dalam tahap KTKS, di sini kita mendengarkan beberapa tujuan dari metode Ansos. Yang pertama, menjelaskan bahwa setiap ujian hidup dapat menjadi sarana pertumbuhan. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dan sikap percaya kepada Allah dalam menghadapi kesulitan dan menyadari bahwa ujian dapat membentuk kedewasaan. Yang ketiga, menunjukkan sikap berserah dan dalam teladan berdoa saat menghadapi masalah seperti ujian sekolah, konflik keluarga, tekanan dalam berteman. Di sini kita masuk pada tahap KTKS. Sebelum kita mulai KTKS, kita mulai dengan sebuah lagu. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih serta penyertaan-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan KTKS kami. Semoga Engkau melindungi, membimbing dan menyertai kami, sehingga kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa dan permohonan ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apakah kita sudah siap menjalani setiap ujian yang diberikan? Maka marilah kita semua berlindung bersama Allah dalam setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita. Setelah tahap KTKS, marilah kita masuk dalam langkah-langkah yang pertama, yakni pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa pengalaman yang pernah saudara-saudari alami ketika ujian atau kesulitan dalam hidup? Yang kedua, bagaimana perasaan saat menghadapi ujian? Mungkin dari teman-teman semua ada pengalaman yang bisa disaringkan dengan pertanyaan pemantik. Bisa disaringkan pengalaman saat ujian, menghadapi tantangan atau kesulitan dalam ujian, boleh disaringkan. Apakah ada pengalaman? Menurut saya pada saat ujian itu, menurut saya soal-soal itu susah, tapi ada yang gampang. Tetapi saya bisa menjawab soal-soal itu yang gampang. Pengalaman mungkin pada saat ujian ada soal-soal yang begitu sulit untuk kita jawab, ada soal-soal yang begitu mudah untuk kita jawab ketika kita belajar saja. Ada dari teman-teman yang lain boleh di-sharingkan.
dari surat Yakobus. Surat Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 3. Mari kita membaca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Setelah kita membaca, kakak akan menjelaskan singkat dari teks. Penjelasan singkat dari teks. Yang pertama, dalam surat Yakobus bab 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang surat Yakobus yang pertama, anggaplah sebagai kebahagiaan. Di sini Yakobus tidak menyuruh kita senang karena ada masalah, tetapi mengajak kita untuk melihat hasil akhir dan masalah tersebut. Bahagia ada di sini berarti memiliki ketenangan batin karena semua bahwa Allah sedang bekerja. Yang kedua, ujian menghasilkan kekuatan seperti emas yang dimurnikan dengan api. Iman kita dapat diuji agar menjadi murni. Tanpa ujian, kita tidak akan tahu seberapa kuat iman kita. Yang ketiga, tujuan akhir dari setiap ujian adalah agar kita menjadi pribadi yang tahan banting atau tekun, dewasa secara rohani dan tidak mudah menyerah. Intinya, teks ini menegaskan bahwa ujian bukan hukuman, melainkan sarana hati dari Allah untuk memperkuat karakter dan iman kita. Setelah kita membaca surat Yakobus, mungkin dari teman-teman semua kita sharing pengalaman dari ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang terkesan yang sesuai dengan pengalaman bisa di-sharing. Ada tantangan dalam hidup bersama atau pengalaman yang tidak ada dalam kitab ini, tidak pengalaman sehari-hari. Ayat yang terkesan dalam hati saya yaitu ayat 3, sebab kau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sini saya akan menceritakan pengalaman sekaligus tantangan yang saya hadapi. Jadi pas waktu itu, hari esoknya itu merupakan hari untuk ujian semester 1. Waktu itu saya masih kelas 10. Dan pada saat itu saya belum bayar uang sekolah selama 1 semester, yaitu 6 bulan. Jadi situ saya kembali ke kampung. Ketika sampai di kampung, saya kasih tahu orang tua bahwa besok itu ada ujian dan uang sekolah itu harus lunas. Jadi pada saat itu juga orang tua belum ada uang sama sekali. Jadi situ saya merasa patah semangat. Saya berpikir dalam hati, ini besok saya kayaknya tidak mengikuti ujian karena memang pada saat itu uang sama sekali belum ada. Entahlah kemana orang tua berusaha dan sampai dapat uang, dan di sini saya tetap mengikuti ujian, dan di situ saya percaya bahwa Tuhan selalu ada di sekitar kita. Terima kasih kepada Nona yang sudah memberikan pengalamannya. Semua tantangan itu pasti ada jalan keluar. Tuhan juga memberikan jalan yang terbaik
baik kepada anak-anak ini. Dan mungkin Tuhan melepaskan kita saat kita ada jatuh. Dari teman-teman yang lain, pengalaman sehari-hari. Ada pengalaman tidak sesuai dengan ayat kita. Dari kakak dulu. Sini saya terkesan pada ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini pengalaman mungkin tidak terlalu sesuai dengan Alkitab suci. Di sini kakak cerita pengalaman waktu masih Stipas. Waktu Stipas itu tidak tahu Stipas ini di mana, ada di Kupang Kafe kata teman. Pokoknya pas ada kakak satu dari Stipas, kebetulan satu Baroki, jadi pulang untuk Paskah kan harus buat laporan. Stipas kan setiap kali libur harus buat laporan. Untuk datang kita kumpul untuk Roma Krista sebagai nilai juga. Jadi bapak pulang kebetulan sudah mau pendaftaran, jadi kakak dong bawa brosur dibagi-bagi. Saya itu hari setelah tamat itu ada kakak satu yang dari Betul, dari STK Betul itu sudah di nama dong bilang adik lanjut di ini Betul saja. Kebetulan di Betul juga ada kampus, jadi tidak tahu baru buka kampus baru, jadi baru buka. Jadi saya tidak tahu betul kampus itu pas mana. Jadi mampir ya iya sah. Tapi tidak tinggal kos. Kan sepumama tidak mau tinggal kos karena anak perempuan kalau tinggal kos tidak baik. Apalagi belum pernah tinggal kos dari SD, SMP, SMA. Mama bilang, ini apa? Cari yang di asrama sah. Dalam satu kakak datang pas hari Minggu bawa brosur. Kebetulan di situ juga ada di asrama. Saya mau bilang, biar suka Stipas. Datang daftar itu dapat tantangan berapa kali?
ambil ijazah. Kebetulan saya bawa motor sendiri. Di situ motor itu remnya hanya ada rem, cakram tidak ada. Saya percaya diri karena itu motor saya sudah bawa dari saya SMA kelas 1. Itu motor tidak ada cakram, saya itu percaya diri. Saya biar saya bawa sendiri, saya yang berijazah, tidak apa-apa. Terus saya ajak bawa sopirnya adik sepupu, kan ini tidak apa-apa. Pulang datang rem putus karena tidak ada cakram. Jadi kami dua sepupu ini lompat dari motor itu. Pas paginya harus datang. Itu satu mama bilang, kayaknya untung kami tidak apa-apa. Kami sampai sana, mama dong ketemu habis kami. Mama dong bilang, biar tahan sah, tahun depan baru kuliah. Saya kalau tahan berarti anak perempuan kalau tahan di rumah ini kemana dulu? Kalau tidak ada kerjaan, sudah kita yang lain pasti pemikiran ada suami istri. Karena tidak ada kerjaan, tiap hari tiuran di kampung lagi tidak ada kerjaan yang berat. Jadi cuma malam itu saya berdoa harus biar besok kita pindah daftar saja. Kita tidak apa-apa. Jatuh itu hanya kepala yang bengkak. Tidak apa-apa, kita pindah daftar saja. Oke. Kalau rasa baik kita pindah. Kami datang daftar karena belum tahu stipas ini di mana. Jadi datang dari rumah tuh pokoknya sebelum bapaknya tahu Keva tapi tidak tahu stipas. Jadi datang kami terus di Kodi, di Tantara dong. Kami terus sampai sana baru telepon kakak dong yang itu kami sudah lewat jauh. Ayo kalau begitu datang jemput kami di cabang blok C, D kan itu. Kami justru tahu blok ini kami justru tahu. Ayo kita pulang sore. Bapak bilang biar tahun depan biasa. Saya bilang tidak. Sekarang tahun sebelumnya tahun depan saya sebelumnya lagi. Telepon kakak dong kalau pengen polisi. Kami cari begini tiba-tiba sama kakak yang suster. Suster saya kira suster itu dari stipas dia juga pas namanya. Saya satu kakak kami daftar habis kami pulang di rumah termasuk stipas ini kami tidak tahu dia bisa ke mana. Kami pas kakak dong kasih tahu bilang masuk stipas ini tidak masuk, saya tidak tahu. Pas kami masuk habis kami ikut mabin habis sekitar itu sebelum bapak kita kuliah baru anak pertama jadi sebelum bapak bilang tidak di asrama baru pertama kali di asrama juga, jadi masih menyesuaikan diri dengan bagaimana hidup di asrama. Di situ juga saya juga tidak lupa kepada Tuhan. Setiap tidur bangun selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan jaga lindungi supaya bisa selesai baik dari tantangan pertengahan perkuliahan. Setiap malam selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih jalan dan sampai hari ini kita masih bertahan sekian. Mungkin dari teman-teman doakan kami
kami sekeluarga. Jika tidak ada, sini kita masuk dalam refleksi. Di sini kakak bertanya nanti dari teman-teman. Yang pertama, saat menghadapi masalah yang bertubi-tubi saat ini, apakah kita cenderung mengeluh atau sanggup melihatnya sebagai kesempatan untuk memurniakan ketekunan dan karakter diri? Mungkin dari teman-teman bisa menjawab. Yang kedua itu, situasi sulit apa yang kita hadapi saat lihat situasi sulit apa yang saya lihat pada orang di sekitar saya saat ini, dan tindakan nyata apa yang bisa saya lakukan sebagai bukti dari iman saya. Mungkin dalam situasi apa, situasi yang teman-teman lihat pada orang di sekitar saat ini, dan tindakan nyata apa yang teman-teman bisa buat untuk sebagai bukti iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk saya menjawab yang nomor 2, yang saya lihat dan menilai itu untuk orang lain, contohnya bencana baru-baru di Flores, dan tindakan nyata yang dilakukan, yaitu contohnya baru-baru kain pramuka menyumbangkan entah itu barang bekas, beras, uang dan sebagainya. Terima kasih. Mari teman-teman naik. Jika tidak ada lagi, kita tutup katekese kita pada sore hari ini dengan lagu penutup. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu membawakan nada pujian untukmu, oh bundaku. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Berdoa. Allah, terima kasih karena Engkau selalu hadir di setiap ujian kami. Berkatilah kami, sudi kiranya Engkau memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami, dalam ujian yang kami hadapi, agar kami dalam melakukan ujian itu sebagai tanda iman kami. Ya Tuhan, syukur pujian kami haturkan. Terima kasih kepadamu karena begitu besar cinta dan kasih Engkau telah menjaga kami dari awal katekese hingga sudah berakhir dengan baik. Semoga apa yang sudah kami sharingkan, apa yang sudah kami baca, dapat kami pahami dan kami kembangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namamu kau terpuji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bersedia katekese.
Nah,